Ini adalah sebuah kisah cinta dari dua orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuatnya menarik adalah karena keduanya menyimpan rasa cinta yang tumbuh itu. Kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap, dan ekspresi mereka. Bahkan konon, syaitan pun tak bisa mengendusnya. Mereka menjaga kesucian cinta hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkannya. Dan hebatnya lagi, sebelum keduanya disahkan menjadi suami istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu menikahkannya di langit. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta dalam diam Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kisah yang akan diceritakan tidak akan kalah menarik, karena kisah cinta dua anak manusia ini sangat dramatis dan memiliki banyak hikmah. Kisahnya begini teman-teman. Ali bin Abi Thalib adalah sepupuh dan salah satu sahabat yang paling istimewa di mata Rasulullah SAW. Sayyidina Ali tinggal bersama Rasulullah dan beliau merupakan seorang kesatria gagah perkasa. Beliau mengikuti semua perang kecuali perang Tabuk. Dan tak diragukan lagi, sosok Sayyidina Ali adalah sosok laki-laki sebenarnya. Sayyidina Ali dilahirkan dari seorang ibu bernama Fatimah binti As'ad, di mana As'ad adalah anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali sebagai sepupu Nabi SAW. Ketika Sayyidina Ali lahir ke dunia, Nabi SAW sangat bahagia karena beliau tidak punya anak laki-laki. Keluarga Abi Thalib pun memberi kesempatan kepada Nabi SAW bersama Khadijah untuk mengasuh Sayyidina Ali dan menjadikannya sebagai putra angkat. Nabi SAW pun dengan senang hati menerima Ali di keluarganya, karena ayahnya Sayyidina Ali yaitu Abi Thalib adalah orang yang mengurus Nabi SAW sedari kecil hingga beliau dewasa. Sementara itu Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi SAW yang sangat taat dan paling disayang oleh ayahnya. Fatimah selalu berada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan agama Islam di tengah kafir Quraisy. Ali dan Fatimah adalah kedua orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah bersahabat sejak mereka kecil. Sejak Fatimah kanak-kanak, Sayyidina Ali sudah memperhatikan kesolihahan dan tingkah lakunya. Pada suatu hari ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya dengan kondisi berdarah dan berlumuran isi perut unta, sambil menangis sedih Sayyidah Fatimah membersihkan luka ayahnya dengan perlahan dan penuh cinta. Fatimah merasa sakit hatinya. Sang ayah tak pantas diperlakukan seperti itu oleh kaumnya. Maka ketika itu Fatimah yang masih kecil bangkit dan berjalan menuju Ka'bah. Di sana ada para pemuka Quraisy yang saling tertawa dan seolah membanggakan tindakannya mereka kepada sang Nabi SAW. Tiba-tiba mereka dicekam diam, tak berkata karena Sayyidah Fatimah menghardik mereka dan seolah-olah ketika itu waktu terasa berhenti. Tidak memberi mulut-mulut jalan itu berkata-kata lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang melihatnya pun tak tahu apakah rasa yang ada di hatinya ketika itu yang melihat Sayyidah Fatimah membela Nabi itu disebut dengan cinta. Sobat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika telah tumbuh dewasa, Sayyidina Ali adalah pemuda yang miskin. Ia hanya tinggal di sebuah gubuk reot yang sangat kecil.
Di dalamnya pun tak ada harta apa-apa, hanya ada pedang, besi, dan beberapa tepung kasar untuk membuat roti. Kendaraannya pun hanya unta yang sudah tua. Pada suatu hari, ada berita yang membuat Ali tersentak. Tersebar sebuah kabar bahwa Fatimah dilamar oleh orang lain. Bahkan yang melamar Fatimah ini bukanlah orang biasa. Dia adalah orang yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang Nabi Muhammad SAW. Laki-laki yang melamar Fatimah adalah lelaki yang iman dan akhlaknya tidak diragukan lagi. Bahkan dia adalah orang yang membela Islam sejak awal-awal risalah kenabian. Maka tak heran teman-teman jika laki-laki ini punya kedudukan tinggi di sisi Nabi SAW. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Ali berpikir, siapalah aku dibanding Abu Bakar As-Siddiq? Lihatlah betapa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq berdakwah, dan lihatlah betapa banyaknya tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam di tangannya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tolhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib, semasa kanak-kanak kurang pergaulan. Dan lihatlah berapa banyak budak muslim dan kaum kafir yang dibebaskan dan dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di antaranya Bilal, Habab, keluarga Yasir, dan Abdullah ibn Mas'ud. Sedangkan aku tak sanggup melakukan itu. Kemudian dari sisi ekonomi, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang saudagar. Dan insya Allah beliau lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib, hanyalah pemuda Arab miskin yang berasal dari keluarga miskin. Kemudian Ali berkata, aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Teman-temanku seiman, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Lamaran dari Abu Bakar As-Siddiq ditolak Fatimah dan Rasulullah. Berita ini membuat semangat Ali tumbuh kembali untuk mempersiapkan diri menyambut Fatimah. Tapi teman-teman, setelah Sayyidina Ali sedang berproses memantaskan diri, rupanya cobaan itu masih belum selesai. Ada lelaki lain yang mencoba melamar Fatimah. Laki-laki ini pun tak kalah hebatnya dengan Abu Bakar. Datanglah seorang laki-laki menemui Rasulullah untuk melamar Fatimah. Beliau adalah laki-laki soleh yang gagah perkasa. Dan beliau adalah tokoh yang sejak beliau masuk Islam menjadi kaum mukmin berani. Laki-laki ini merupakan figur yang membuat syaitan lari melihatnya dan membuat musuh-musuh Allah dari golongan manusia bertekuk lutut di hadapannya. Dan tak hanya itu, beliau juga punya kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Umar memang belakangan masuk Islam jika dibandingkan Ali dan Abu Bakar. Tapi siapa yang tidak tahu kalau Umar adalah sosok di balik pembakaran semangat kaum muslimin sejak beliau masuk Islam? Dan siapa kalau bukan Umar yang memberikan pembelaan dahsyat kepada Rasulullah dan kaum muslimin jika direndahkan oleh orang kafir? Dan sekali lagi Ali mencoba untuk ikhlas dan merelakan Fatimah untuk Umar ibn Khattab. Namun kemudian Ali pun semakin bingung lantaran lamaran dari Umar pun ditolak Fatimah dan Rasulullah. Tak sampai di situ, salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang merupakan salah satu orang paling kaya raya di Arab, datang menemui Rasul dengan maksud melamar Fatimah. Abdurrahman membawa 100 ekor unta Mesir bermata biru dan uang 10.000 dinar. Mungkin jika ditotalkan jumlahnya sekitar 600 miliar rupiah. Namun lagi-lagi Fatimah dan Rasulullah menolak lamaran dari Abdurrahman bin Auf. Teman-temanku seiman, akan tetapi kekhawatiran Sayyidina Ali belum berakhir sampai di sini. Karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahro. Utsman bin Affan pun
memberanikan dirinya melamar sang putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Dan tak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, ternyata Fatimah dan Rasulullah juga menolak lamaran dari Utsman bin Affan. Kini 4 sahabat sudah memberanikan diri menghadap Rasul untuk melamar Fatimah. Namun mereka semuanya ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ketika Sayyidina Ali sedang bersama sahabat-sahabat Ansornya, salah seorang sahabat Ansornya berkata, "Wahai sahabatku Ali, mengapa bukan engkau saja yang mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat bahwasanya engkaulah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi." Kemudian Ali menjawab, "Siapa?" "Aku." Lalu mereka berkata, "Iya engkau wahai saudaraku." Dan Ali menjawab, "Wahai sahabatku, seperti yang kalian tahu, aku hanyalah pemuda miskin, tidak ada yang bisa aku andalkan." Kemudian sahabat-sahabatnya pun berusaha untuk menguatkan Ali. "Tak ada salahnya engkau mencoba wahai saudaraku, kami di belakangmu." Lantas Ali pun berpikir, tak ada salahnya juga ia mencoba dan menyampaikan maksud hatinya kepada Fatimah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada suatu hari Sayyidina Ali datang menemui baginda Nabi dengan maksud untuk melamar putri kesayangannya. Ketika Ali sudah berhadapan dengan baginda Nabi, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai putra Abi Thalib, apa yang engkau inginkan?" Namun teman-teman, ketika itu Sayyidina Ali malah diam saja. Beliau sangat gugup hingga tak keluar sepatah kata pun dari mulutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Wahai Ali, engkau ada perlu apa datang ke sini?" Ali tetap diam saja, seolah-olah lidahnya beku dan mulutnya menjadi kaku. Tak keluar sedikit pun perkataan dari mulut Sayyidina Ali ketika itu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Ali, apakah engkau kesini hendak melamar Fatimah?" Sejenak Ali terdiam dan dengan suara bergetar Ali menjawab, "Iya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Lalu Rasulullah pergi meninggalkan Ali, kemudian menemui Fatimah. Beliau hendak bertanya apakah Fatimah mau menerima lamaran dari Ali. Ketika ditanya, Fatimah hanya diam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mendatangi Ali dan bersabda, "Wahai Ali, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau jadikan sebagai mahar?" Sayyidina Ali senang bukan kepalang mengetahui bahwasanya lamarannya diterima. Ali tak menyangka bahwasanya Fatimah dan baginda Nabi menerimanya, yang padahal Ali telah pasrah dan menerima jika hari itu lamarannya ditolak. Sayyidina Ali menjawab, "Orang tuaku menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Selama ini tak ada yang kusembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyirami tanaman. Kemudian ada sebuah pedang dan sebuah baju zirah dari besi." Sambil tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuh untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebuah mahar untuk putriku." Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkanmu di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an. Sobat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian Sayyidina Ali menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham. Kemudian menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Sayyidina Ali sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang akan menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah Sayyidina Ali mengucapkan ijab qabul sebagai pertanda sahnya pernikahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham. Dan Ali ridho menerima mahar tersebut." Maka sahlah keduanya menjadi suami istri, meskipun di dalam hari-hari mereka selalu diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW sangat terharu dan bangga melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Wahai suamiku, maafkanlah aku. Karena sebelum menikah denganmu, aku pernah merasakan 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikahi dengannya." Sayyidina Ali pun bertanya, "Siapakah pemuda itu, wahai istriku? Mengapa engkau tidak menikah dengannya?" Sambil tersenyum, Fatimah pun menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Subhanallah. Itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Mencintai dalam diam, kuat dalam mengikhlaskan, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik. Walaupun Ali bin Abi Thalib tidak memiliki ekonomi yang sempurna, tapi komitmennya sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalannya. Itulah cinta dalam diam. Cinta yang selalu berlandaskan oleh ketaatan. Yang diutamakan adalah cinta yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa hikmah dari kisah cinta mereka. Ketika Ali merasa belum siap untuk melangkah lebih jauh dengan Fatimah, maka Ali mencintai Fatimah dalam diam. Karena diam adalah salah satu bukti cinta pada seseorang. Dengan diam berarti memuliakan kesucian diri dan hati sendiri dan orang yang dicintainya. Sebab jika diungkapkan tapi belum siap untuk mengikat ikatan suci, bisa jadi terjumus dalam kemaksiatan. Biarlah cinta dalam diam menjadi hal yang sangat indah, yang bersemayam di sudut hati, dan menjadi rahasia antara hati sendiri dan Allah Sang Maha Penguasa hati. Yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui para hambanya yang menjaga hatinya. Allah juga mempersiapkan imbalan bagi para penjaga hati. Imbalan itu tak lain adalah hati yang terjaga. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Sobat Al-Hikayah yang merindukan cinta suci karenanya, yang sedang berikhtiar sekuat hatinya, dan yang saat ini menanti dengan sabar demi menyambut jalan cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang cinta dalam diam Ali dan Fatimah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru selanjutnya yang penuh makna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.